Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Sigit Haryanto, nomor peserta PPG 203502447433, NIM PPG 2031647644998 dari SMP Negeri 07 Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 8 dengan materi tekanan pada zat cair pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mari ikuti video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sehat? Sehat. Ya, masih tetap sehat, masih tetap semangat? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran IPA pada hari ini, maka seperti biasa silakan dipimpin dulu berdoa oleh ketuanya. Silakan, Andes. Dengan baik kita berdoa, saya kita telah menerima pelajaran Pak Guru. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jendri, kemana dia tadi? Sakit. Kalau kalian merasa sakit atau tidak enak badan, lebih baik istirahat di rumah dulu. Begitu ya. Nah, kita tahu bahwa kita masih dalam masa pandemi ini, jadi kesehatan itu yang lebih utama. Baik, siap kira-kira untuk belajar ini? Siap. Bapak tanyakan dulu. Siapa yang masih ingat materi pelajaran kita pertemuan yang lalu? Siapa? Adel? Tekanan pada zat padat. Bagaimana itu tekanan pada zat padat? Semakin besar luasnya tekan, maka tekanannya semakin kecil. Bagus. Semakin besar luas bidang tekannya, maka justru tekanannya itu semakin kecil. Itu tekanan pada zat padat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya. Kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair. Jadi tekanan zat cair itu disebut juga dengan tekanan hidrostatis. Jangan bingung ya, itu sama, istilahnya sama. Siapa di antara kalian ini yang bisa berenang? Yang tinggi, yang bisa berenang. Menyelam pernah, Anda? Menyelam? Pernah. Kamu berenang di sungai apa di kolam? Sungai. Sampai ke dasar, ya. Apa yang kamu rasakan? Sesak di dada. Apakah sama dari yang 5 tadi yang pernah menyelam? Kalau menyelam kamu agak dalam, maka kamu rasakan dadamu sesak, telinganya berdenging, begitu? Sama? Sama? Nah ya, oke. Jadi pengetahuan awal sedikit banyak sudah ada ini ya. Kemudian yang tadi, yang belum bisa tadi, kalau mau belajar bagus, tapi jangan coba-coba langsung nyemplung ke lubuk yang dalam. Kamu nanti selam berenang gaya batu nanti. Begitu nyemplung terus nggak timbul-timbul. Ya. Nah, belajar. Pasti yang lain belajar dulu, ya kan? Ya. Tuh. Baik, untuk berikutnya kalian simak video berikut ini. Saudara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan secara resmi bahwa kondisi kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 830 meter. Hal ini berdasarkan temuan pengamatan dari semua tim pencari, baik
tim TNI maupun oleh kapal pencari dari negara sahabat. Panglima menambahkan seluruh awak KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 orang gugur. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan KRI Nanggala 402 yang tenggelam di kedalaman 838 meter di perairan Bali terbelah menjadi 3 bagian. Kasal menambahkan penyebab keretakan pada KRI Nanggala 402 ialah tenggelamnya kapal tersebut hingga melebihi jangkauan kedalaman maksimal yakni melebihi 500 meter. Dan pada pukul 09.04 kita ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07.4856 07 derajat 48 menit 56 detik selatan pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Ini bisa langsung dibayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian. Itu adalah musibah salah satu yang dialami oleh bangsa kita. Para abjad telah gugur berada di kapal selam. Tenggelam dia. Berapa kedalamannya tadi? 838 meter. Kok bisa dia terbelah menjadi 3 bagian? Lalu kenapa kok awaknya itu ketika sudah tahu dia tenggelam di dasar 838 meter, kenapa nggak berusaha berenang aja ke atas? Gimana? Penasaran? Mau tahu alasannya kenapa? Ya. Nah, oke. Baik. Tujuan kita belajar bab materi ini adalah antara lain peserta didik, kalian nanti dapat menjelaskan konsep tekanan zat cair dengan benar, menjelaskan penerapan tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, membandingkan besarnya tekanan zat cair pada kedalaman yang berbeda-beda, menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman yang berbeda-beda, dan nanti kalian bisa menyajikan data hasil percobaan tekanan zat cair pada kedalaman yang berbeda. Jadi kalau kamu tahu tentang tekanan hidrostatis ini, banyak nanti penerapannya sangat bermanfaat ya di dalam kehidupan sehari. Ya. Lanjut. Palu Mariana di Samudra Pasifik Barat merupakan tempat terdalam di planet kita. Kalau kamu melempar batu ke dalamnya, batu itu akan jatuh sedalam 11.000 meter sebelum menyentuh dasarnya. Tapi lain lagi kalau tubuhmu yang nyemplung ke situ, pastinya akan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Batu memang gak akan terpengaruh oleh tekanan kuat saat jatuh ke dalam air. Tapi apa jadinya kalau tubuhmu yang menyelam di dasar Palu Mariana? Oke, pakai dulu ya sepatu katakmu sebelum cus menyelam. Jangan lupa tahan nafas. Kamu berada di kedalaman 1,5 meter di bawah laut. Kondisinya masih sangat nyaman karena kamu terbiasa berenang sedalam ini di kolam renang. Di kedalaman 10 meter, kamu mulai merasa gak enak. Tekanan yang menghimpit tubuhmu terasa berlipat ganda. Telinga dan paru-parumu mulai sakit. Ya, jelas saja, di dalam tubuh manusia kan memang banyak terdapat kapal udara. Di bawah tekanan, volumenya akan menyusut. Kamu pun bisa merasakannya. Sampai juga di kedalaman 20 meter. Kamu perlu senter dan tangki udara tuh.
Nafasmu mulai tersengal kan? Cahaya matahari sulit tembus sampai sini. Semuanya sangat gelap dan telingamu malah sangat nyeri. Paru-parumu juga mengecil hingga sepertiga kali lipatnya ukuran normal. Kondisi ini bisa membahayakan bagi penyelam yang tidak terlatih. Tapi kamu cukup bernyali dan terus menyelam hingga kedalaman 30 meter. Cuma penyelam profesional loh yang bisa menyelam sedalam ini tanpa peralatan khusus. Tekanan di sini 3 kali lebih kuat dari tekanan di permukaan laut. 60 meter di bawah permukaan laut. Tekanannya 7 kali lebih besar daripada di daratan. Di sini, oksigen pun mulai menjadi ancaman. Kamu perlu menghirup gas yang mengandung helium. Turun lagi ke kedalaman 214 meter. Rekor dunia mencatatnya sebagai penyelaman bebas yang paling dalam sejauh ini. Herbert Hitch bisa menyelam sampai sini tanpa menggunakan peralatan khusus maupun tangki udara. Tapi kemudian dia malah mengalami gangguan kesehatan. Oke, mulai sekarang kamu perlu memakai peralatan khusus deh, biar bisa menyelam lebih dalam. Pakaian ini bisa melindungimu sampai kedalaman 700 meter. Desainnya rapat dan tekanan di dalamnya sama persis dengan tekanan di permukaan air. Tapi kemudian pakaianmu itu sudah tidak mampu melindungimu. Kamu perlu perlengkapan yang lebih canggih untuk menyelam lebih dalam. Wah, pakai kapal selam Triton 6600 aja sampai juga di kedalaman 2010 meter. Udahlah, jangan aneh-aneh keluar dari kapal selam segala. Tekanan di sini 200 kali lebih besar daripada di atas sana loh. Tubuhmu gak akan kuat menahannya. Sampai saat ini, para peneliti cuma bisa menjelajah dasar Palu Mariana dengan bantuan robot dan drone. Salah satunya yaitu Nereus. Kendaraan otonom bawah air ini dibuat khusus untuk mengarungi laut dalam. Mesinnya kuat, menahan tekanan 1000 kali lipatnya tekanan di permukaan laut dan bisa mencapai kedalaman 11.000 meter. Setelah menyimak video tadi, kira-kira apa pertanyaan atau masalah yang timbul di dalam pikiran kalian? Apa yang mau kalian tanyakan? Ada? Ya, silakan. Kenapa kalau kita menyelam lebih dalam, dada akan terasa susah? Bagus. 1. Yang berikutnya ada lagi. Ya, Bunga, silakan. Bagaimana hubungan antara kedalaman dengan besaran tekanan di dalam air? Ya, bagus. Bagaimana hubungan antara kedalaman dengan besarnya tekanan di dalam air? Akan kita selidiki nanti apakah ada hubungannya itu. Ya. Yang ketiga, ada lagi? Ada ini. Pak, bagaimana cara membuktikan secara sederhana tekanan dalam cerita? Ya, bagaimana cara membuktikan secara sederhana tekanan di dalam zat cair? Jadi tidak mungkin kan Bapak sudah tanya tadi siapa yang bisa berenang, kalian cuma berlima tadi kan? Tidak mungkin untuk membuktikannya kalian Bapak suruh nyebur semua ke lubuk. Tidak mungkin kan? Ya. Maka kita akan buktikan dia secara sederhana saja. Tapi itu sesuai dengan konsep yang kita pelajari. Nah, sekarang tugasmu 5 menit ini kalian literasi dulu. Baca bahan ajar yang sudah Bapak beri. Baca. Silakan. Sampai ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Dari kegiatan literasi yang sudah kalian lakukan tadi. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Jadi tekanan zat cair apa yang mempengaruhi besar kecilnya di sana? Dia akan semakin besar kalau semakin bagaimana? Semakin dalam. Bagus. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman zat cair. Misalnya diisi penuh.
kita mau mengukur kedalaman air dalam botol ini. Mengukurnya dari atas atau dari bawah? Dari atas. Bagus sekali. Jangan salah konsep ya. Kedalaman itu mengukurnya dari atas ke bawah. Yang namanya kedalaman itu mengukurnya dari permukaan air sampai ke dasar atau titik di mana dikehendaki. Penerapannya bisa kalian lihat di contoh-contoh yang ada di bahan ajar itu. Beberapa contoh Bapak tuliskan di situ. Ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Apa antara lain? Sebutkan. Tempat tong air itu punya di rumahmu. Dia letaknya di mana? Di atas apa di bawah? Apa di tanahnya? Di atas. Tujuannya untuk apa itu? Kenapa kau dia taruh di atas? Bagus. Ya itu menunjukkan penerapan tekanan hidrostatis. Kita lakukan kegiatan yang ada di LKPD ini Bapak bagikan. Diambil masing-masing botol kalian, masing-masing satu, diambil. Satu saja, satu kelompok untuk satu ya. Botol, kemudian air sudah ada di luar, kemudian apa? Paku ya, sudah ada. Terus isolasi, kemudian lilin, terus korek api. Nah kan, nah. Kata agak nyerong. Baik, kalau sudah siap semua kita menuju ke luar ruangan. Bawa LKPD, bawa botolnya, bawa instarnya. Bawa ke sini. Dari lubang mana dulu? Baik. Nah, itu dia. Nah, tutup. Berapa itu? 29. Catat. Mana tukang catatnya? Selesai. Tutup. Nah, berapa itu? 20. Nah, catat. Nah. Nah, kan? Tuh 26. Ya. Yang paling bawah. Nah, itu dia. 1, 2, 3, amati. Ya biar. Amati saja, amati. Nah, nampak dari kamu mana yang paling jauh, mana paling dekat ya? Ya. 1, 2, 3. Nah. C. Wah, C ada bawah kali. Ya, oke. Udah kan? Diskusi. Karena Bapak nilai keterampilan kalian dalam berdiskusi. Ya, diskusikan.
sama. Kalau ada kesulitan ditanya. Yang mana kira-kira? Baik, sudah selesai semuanya. Silakan presentasi ke depan. Bawa LKPD-nya itu. Ya. Ya. Ya, perhatikan yang lain. Silakan baca. Kedalaman posisi lubang dari permukaan air. Ya. Lubang A 13 cm, lubang B 20 cm, lubang C 27 cm. Nah, sebentar. Jadi walaupun kamu berbeda dengan kelompok 1, tapi yang penting posisinya itu pas. Ya, urutannya yang paling dangkal sampai yang paling dalam adalah A, B, C. Begitu kan? Nah, ya, teruskan. Terus hasilnya. Jarak pancaran air. Ya. Lubang A 25 cm, lubang B 26 cm, lubang C 28 cm. Lubang A 25 cm, lubang B 26, lubang C 28. Bagaimana kelompok lain? Angkanya sama apa berbeda? Beda jauhnya, urutan jauh sampai terdekat apa hanya beda angkanya saja? Beda angkanya saja. Tapi yang mana yang paling dekat pancarannya? Yang A. Yang paling jauh? Yang paling jauh adalah lubang C. Tapi hasilnya tetap sama, yaitu yang paling jauh pancarannya adalah lubang C. Ya kan? Yang letaknya di mana itu lubang C? Paling? Berarti dia paling dangkal atau paling dalam? Paling dalam. Oke. Jadi itu tadi ya, kalau untuk kelompok 1 bahwa berbeda-beda hasil pengukuran itu tidak apa-apa. Ya, yang penting hasil dari konsep itu tetap sama. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Semangat. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Belajar tampil ya seperti inilah. Ya, oke. Mulai lagi. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyajikan percobaan hasil percobaan. Ya. Nah, baca. Di antara ketiga Nah. lubang tersebut, lubang manakah yang pancaran airnya paling jauh? Lubang C. Lubang C. Bagaimana kelompok lain? Sama. Sepakat semua? Sama. Yang paling jauh pancarannya lubang C. C. Teruskan pertanyaannya. Nomor 2. Ya. Kenapa lubang tersebut pancaran airnya paling jauh? Karena semakin dalam tekanannya semakin berat. Semakin dalam tekanannya, Semakin berat. semakin berat. Apa maksudnya ini? Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Ada pendapat? Nah, Sifat. Karena semakin dalam suatu zat cair, maka tekanan hidro gatusnya semakin besar. Nah, ya, oke. Jadi begini ya, nanti kalau ada kekurangan, kamu tinggal tambahkan saja, betulkan, ya, kelompok 3. Jadi itu pertanyaan tadi, kenapa lubang tersebut pancaran airnya paling jauh? Karena posisi lubang C itu terletak paling dalam dari permukaan zat cair, sehingga tekanannya paling besar. Jadinya pancarannya adalah yang terjauh. Boleh diperbaiki nanti ya. Kelompok yang lain juga yang belum pas, ya. Nah, baik. Kita beri aplaus kelompok 3. Bagus. Ya, kelompok 4. Jawab pertanyaan 3 dan 4. Kami dari kelompok 4 akan Ya. memberikan jawaban dari pertanyaan berikut. Baik, silakan. Ya, apakah besarnya tekanan zat cair tergantung pada kedalaman zat cair? Jelaskan. Iya. Iya,
semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Itu ya. Disket 3 contoh penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa? Penampungan. Ya, 1. Alat uji teori. Ya, 2. Infus. 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Dari hasil kegiatan kita tadi, maka dapat dijawab apa belum pertanyaan dari teman-temanmu tadi? Dapat. Yang satu temanmu nanya, Pak, bagaimana cara membuktikan secara sederhana tekanan zat cair? Kita sudah membuktikan belum tadi? Hah? Ini tadi ya? Ya. Jadi membuktikan bahwa dia itu semakin dalam maka pancarannya semakin jauh. Itu menunjukkan bahwa semakin dalam posisinya di dalam zat cair itu, maka tekanannya semakin besar. Ditunjukkan oleh kuatnya pancaran tadi. Pertanyaan yang terakhir tadi, kenapa kalau menyelam di dalam air dada terasa sesak? Kalian sudah melihat video tadi bahwa berapa kemampuan manusia itu menyelam di dalam air? Berapa meter tadi? 20 sampai 30 meter saja. Itu sudah dalam itu. Ya. Kalau kita menyelam sedalam itu, maka zat cair itu menekan tubuh kita dari mana? Dari atas, dari samping. Volume paru-paru mengecil karena dia ditekan dari atas, dari samping. Nah itu. Jadi akibatnya lagi adalah pada gendang telinga. Semakin dalam kamu semakin sakit itu telingamu. Makanya kita perlu alat yang canggih. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa kapal selam tadi itu bisa terbelah menjadi 3? Karena tekanan zat cair yang sangat besar, melebihi kemampuan kapal selam dalam menahan tekanan itu. Kenapa awak kapalnya itu tidak keluar berenang saja ke atas? Karena tidak mungkin manusia bisa menyelam sedalam 838 meter. Tidak mungkin manusia bisa menyelam dan berenang dari keadaan sedalam itu. Kalau manusia kira-kira menyelam sedalam 800 meter berenang itu, rasanya mungkin seperti diinjak 100 ekor gajah di kepala. Itulah bayangan besarnya tekanan zat cair di titik tersebut, 838 meter tadi. Ya. Paham? Sampai di sini? Kira-kira ada pertanyaan? Hah? Tidak? Tidak. Yang terakhir adalah kesimpulan dari percobaan kegiatan LKPD yang sudah kalian lakukan. Silakan kelompok 2 untuk memberikan kesimpulan kegiatan kita. Silakan maju. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di dalam zat cair disebabkan berat zat cair itu sendiri. Ya. 2. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dihitung dari permukaan zat cair. Ya, tunggu dulu sebentar. Jadi tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Ingat tadi ya, kedalaman dihitung dari permukaan zat cair ke bawah sampai di mana titik kita inginkan itu. Baik, ya, lanjut. 3. Semakin dalam posisi suatu titik di dalam zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Iya, bagus. Jadi semakin dalam
posisi suatu titik di dalamnya cair, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Bisa kalian terapkan di rumus tadi itu. pH sama dengan rho kali D kali H. Yang berpengaruh di sana adalah H-nya itu, yaitu kedalaman. Itu kesimpulannya pelajaran kita hari ini. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Bagus. Untuk kegiatan penulis kita adalah kalian silakan mengerjakan evaluasi. Baik, silakan dikumpulkan. Anak-anak semuanya, bagaimana belajar hari ini? Senang? Dapat ilmu baru? Dapat pengetahuan baru? Baik. Jadi pelajaran pada hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita akhiri, Bapak sampaikan dulu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah hukum Pascal dan hukum Archimedes. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dan Ya, pesan Bapak tetap semangat belajar, ya, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Oke, semangat ya, belajar IPA. Bapak akhiri ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.